Nah, ini ya lancar. Oke, kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah dan di semua tempat dimanapun berada. Terima kasih buat yang nonton Horror Family. Jadi ini adalah pertama kalinya kita membuat konten apa ya, podcast katanya. Ya, jadi kita mau berbagi pengalaman, kesaksian yang sudah pernah kami alami selama beberapa tahun terakhir ini. Dan kita mau bercerita terkait dengan kebaikan Tuhan Yesus sih untuk kami sekeluarga khususnya gitu. Ya, pertama-tama dimulai dari mana dulu nih? Ini kita ngobrol santai aja ya, kita nggak usah yang konseptual banget lah gitu. Nanti malah jadi lupa gitu. Karena kami jujur kalau misalkan dikonsepin gitu malah jadi terpaku gitu. Jadi nggak berjalan dengan baik gitu. Tapi kita mau coba ya, semoga sih berjalan dengan lancar ya untuk konten kita kali ini. Oke, kita mau mulai dari mana nih? Oh iya, perkenalan dulu. Saya Hovi dan ini istri saya, Raras. Dan kami menikah dari tahun 2015. Ya, dan ini tahun 2025. Nanti Oktober kita 10 tahun. Wow. Thanks God gitu. Wih guys, tapi perjalanan ke 10 tahun itu, aduh lika-likunya lumayan guys. Ada ngepotnya, menikungnya, nanjak, turun, waduh. Pokoknya lengkap lah, kayak permen nano-nano kalau dibilang ya, bukan Davos. Kalau Davos kan anget doang. Kalau nano-nano mah manis asam asin gitu. Oke, kita coba gimana nih poin yang pertama dulu nih, kita mau bahas dari mana dulu nih? Ayo silakan. Sebenarnya dulu itu kita cerita aja ya. Jadi belum mulai udah mau nangis nih. Kita tuh sebenarnya berdua sama-sama kerja di salah satu perusahaan ya swasta gitu ya teman-teman guys. Dan sama-sama kita mulai dari nol gitu ya. Dimana juga posisi kita di karyawan pun juga nggak menyandang status yang up banget gitu ya. Orang penting lah kalau dibilang gitu. Kami tuh kalau kita bicara kasarnya ya, kami adalah staf biasa aja gitu, yang levelnya mungkin masih di bawah gitu. Ya, sampai dulu kalau mau tahu orang tua sempat loh kok sama-sama di satu perusahaan sih gitu kan. Kenapa nggak cari yang lebih gitu kan. Yang lebih kenapa nggak cari yang sultan? Cuman papa bilang, almarhum bokap bilang nggak apa-apa, semua itu kalian malah lebih berasa rumah tangga kalau dari sama-sama nol meniti bareng gitu ya, jadi biar ngerasain sama-sama susahnya kayak gimana dan nggak cepet merasa puas gitu. Ya udah, dalam nama Yesus kita jalanin rumah tangga. Nah, di singkat cerita kita itu dari dulu emang kepengen banget ya ada satu kerinduan gitu ya, kepengen deh, kita kasih tahu aja ya, kita kepengen banget punya mobil yang istilahnya nanti teman-teman bisa lihat gitu ya, mobil impian kita yang kepengen banget, tapi dari secara harga memang kita harus bener-bener ngumpulin dulu nih, karena memang mobil impian itu emang luar biasa harganya ya. Di-spill gak nih? Kecil guys, ya mungkin kalau bagi kalian yang uangnya cukup sih ya, atau berlebih sih itu ya biasa aja gitu ya, gampang, tapi bagi kami ya itu luar biasa gitu ya. Jadi kita spill aja, jadi kita ya istilahnya namanya keluarga ya, pasti menginginkan atau merindukan sebuah kendaraan yang nyaman untuk dipakai perjalanan jarak jauh, karena kebetulan kami tuh suka jalan jauh guys, jadi kita itu suka pulang kampung lah, udah kayak kita berdua tuh udah kayak supir akap gitu ya. Jadi ya kita spill dikit lah. Dulu tuh saya bisa nyetir tuh diajarin justru sama istri tercinta ini, diajarin sampai masuk ke got guys. Teman-teman tahu ya kan. Nah, tapi kalau nggak masuk got nggak bisa guys, beneran. Nah, Oke. Singkat cerita, kita tuh pengen banget punya mobil Innova gitu ya. Innova Reborn. Solar diesel gitu kan, ya tahu sendiri ya teman-teman ya, harganya gimana di tahun 2000 COVID ya, ya COVID kayaknya pas saat COVID dia itu tahun 2000
18 lah ya teman-teman. 250 ya harga jual di situnya ya. Harga jual di situnya itu 250-an. Untuk karena kita beli kredit, nyicil, kalau dicicil itu nyampe di 300 berapa something lah gitu ya. Dan kita saat pengen beli mobil itu berdoa gitu teman-teman. Sampai anak kita yang pertama juga selalu berdoa, Tuhan kita mau punya mobil Innova, harus jadi detail gitu doanya. Emang Tuhan Yesus tuh bilang kalau mau minta apa-apa harus detail. Jangan misalkan mau punya mobilnya apa dulu nih, ntar dikasih mobil yang nggak sesuai kalian ngeluh atau gimana gitu. Kita detail tuh, mintanya warnanya grey gitu kan, silver lah ya, silver, platnya plat genap gitu ya, karena kan sudah punya yang ganjil gitu. Nah, kita yaudah, puji Tuhan tercapai ya Pi. Meskipun nyicil guys, mohon maaf nih kita nyicil, kita jujur aja guys, udah beli second nyicil pula gitu. Kalau dibilang kismin amat sih gitu. Ya karena kita mampunya begitu, kita tidak memaksakan kehendak kita juga, karena kita memang menghitung-hitung juga, bisa lah gitu. Yang penting mah buat keluarga nyaman, bisa dipakai. Istilahnya semua hal yang mau kita beli itu memang harus dipikirkan jauh-jauh, matang-matang, dan istilahnya jangan sampai apa yang kita beli itu cuma jadi cuma nyepem aja gitu, cuma jadi nggak terpakai dan tidak digunakan maksimal gitu ya. Terus udah gitu ya, itu mobil jujur kita jadi introspeksi ya. Memang adanya mobil itu kita kayak sangat menyayang-nyayangan banget gitu ya. Kayak menyayangi, kayak kita itu nggak boleh lecet, memberhalakan guys. Kalau dibilang tuh ya terlalu sayang tuh nggak boleh guys. Terlalu cinta, terlalu. Jadi kalau udah naik di mobil itu tuh kesannya kita tuh kayak ini yang punya jalanan gitu. Nggak boleh guys. Ya namanya orang punya mobil impian akhirnya kebeli kan gimana sih ya perasaannya gitu. Nah terus akhirnya tapi kita punya mobil satu lagi nih yang si ganjil, dan itu ternyata memang statusnya masih nyicil juga. Jadi teman-teman bisa silakan rasakan gimana nyicil mobil 2 gitu ya. Dan ternyata kita kalau dipikir-pikir anak yang pertama masih playgroup gitu ya, terus yang kedua belum sekolah sih. Jadi memang kalau dipikir-pikir ya sebenarnya masih bisa itu nyicil 2, tapi enggak guys, yang kalian tahu kita kayak berkecukupan banget tapi enggak gitu ya. Kita jalanin dan kita mikir nih saat si mobil Innova itu mau balik nama gitu ya, mau balik nama tahu sendiri pajaknya berapa, terus pasti kena progresif karena sudah ada mobil yang si ganjil itu. Kita mikir-mikir ya Pia, kayak aduh gimana nih, wah ini gimana untuk biaya balik nama, paling enggak yang dibutuhkan 10 juta. Yang dibutuhkan itu bisa 10 up lah gitu, karena kan kena progresif dan kalau nggak salah itu saat itu pajak tahunannya 5 jutaan gitu. Dan akhirnya ya sebenarnya mobil yang pertama itu yang ganjil itu kami sewakan ya guys ya. Dari itu. Baru kami sewakan, itu sebenarnya baru. Karena apa guys? Karena kehidupan kita ternyata bulan demi bulan cuma tidak bisa menikmati hidup. Jadi ya udah, uang gajian tersisihkan untuk bayar si ganjil mobil kita yang merah sama yang si Innova ini. Itu sampai akhirnya ya udah deh, mobil yang merah ini yang si ganjil itu kita sewain aja. Padahal itu statusnya masih baru guys. Masih baru. Dan kita pasang cuma 1 GPS doang. Kita sewa di aplikasi yang ungu tuh ya. Maksudnya kita taruh di situ di aplikasi yang ungu. Ya puji Tuhan, masuk tuh banyak banget, sudah banyak pelanggan. Halo customer kita yang mungkin nonton di YouTube ini, mungkin bisa denger juga ya kenapa sih kok udah selesai penyewaannya gitu ya. Padahal mereka banyak yang bilang nyaman gitu ya. Katanya open banget gitu. Dan kita sewain jangan nyampe setahun ya Pi. Terus udah gitu. Oh ya, asal teman-teman tahu, di seiring berjalannya nyicil itu ya mau nggak mau saya juga narik guys. Narik di aplikasi hijau. Jadi car online ya. Iya, jadi istilahnya pulang kerja langsung narik. Pulang jam berapa ya? Pulang bisa jam 12 malam. Iya, pulang jam 12 malam aku di rumah nungguin anak-anak gitu ya. Jadi karena untuk waktu sama keluarga habis ya. Ya, karena kita untuk menyisihkan atau nyari duit untuk bayar pajak dan balik nama di bulan Oktober
tahun tersebut tahun Iya. 2022 lah ya kejadiannya ini. Cerita ini tahun 2022, kita pengen bayar pajak nih bulan Oktober. Nah, dari April, Mei, Juni itu suami saya sampai narik ojek online mobil gitu ya untuk memenuhi pajak itu gitu. Dan terus akhirnya entah kenapa gitu ya kita punya pikiran Untuk kenapa nggak disewain juga gitu, toh yang merah juga kita sewain aman-aman aja gitu ya guys. Kayak kita ya pokoknya kita selalu ini ya sharing ya berdua, omongin dulu gimana ya gitu. Karena jujur kita juga pemain baru lah kalau di dunia ini tuh pemain baru. Penyewaan itu pemain baru. Ya dan tidak ada komunitas apapun itu nggak ada, dan memang pure kami mengandalkan dari aplikasi gitu. Ya. Nah terus singkat cerita udah bisa inilah pasang GPS akhirnya. Iya, pasang GPS sama udah ada di aplikasi tersebut gitu. Ya. Nah itu kalau nggak salah tepatnya hari apa ya, Minggu atau hari Sabtu ya? Sabtu pas pokoknya kita tidur kan, tidur terus pas di bawah kan ya, tidur di bawah tiba-tiba ada yang mau nyewa tuh. Nah kita bersihin dulu, nyewanya itu 3 hari ya. Sabtu ya. Mau sewa 3 hari akhirnya ada yang nyewa juga nih gitu. Wah puji Tuhan gitu ya, puji Tuhan ada yang sewa, dan langsung sewanya itu agak lama guys, ya, 3 hari gitu kan. Nah, terus udah dia biasalah guys kita minta KTP sama kakak gitu ya, karena gue pikir di aplikasi WhatsApp kita ngirim gambar langsung ke save di galeri, gue nggak nge-save lagi tuh kakak sama KTP-nya dia. Nah udah gitu dibawa tuh buat penyewaan, terus tanggal 20 awal 2 hari pertama sih aman tuh, dia ngasih info, si penyewa ini ya masih ngasih info, masih interaktif lah chatnya gitu kan, kooperatif juga dihubungin gitu. Cuma memang agak lama gitu dia slow respon. Nah hari ketiga tanggal 25 Oktober ya kayaknya itu. Ya hari ketiga harusnya kan dia balikin mobil tuh ya guys. 25 apa tanggal 22 ya? 22 deh kayaknya. 22 ya, oh ya 22. Tahun 2022 itu harusnya dia itu balikin mobil guys gitu. Nah tapi jadi di handphone saya itu kan sudah ada notifikasi ya. Kalau GPS itu ini kalau misalkan kenapa-napa dengan GPS atau cabut gitu atau ada something lah gitu kan. Nah alarmnya berbunyi tuh di HP saya. Nah puji Tuhan, puji Tuhan itu alarm berbunyi guys. Jadi artinya GPS-nya tercabut itu gitu. Itu pas jam kerja, jam 3 sore belum waktunya kita pulang. Iya. Crowded banget gue di kerjaan dengan begitu banyaknya harus melayani kegiatan training. Campur aduk otak gue gitu ya. Mobil Innova guys. Kita kaget ya kan. Bleng gitu kan. Terus kok ada informasi ini, berarti ada indikasi untuk dicabut dan dibawa lari lah kalau dibilang gitu ya. Akhirnya kita pulang tadinya kita pengen IMP ya saat itu juga ke kantor polisi karena pasti itu kejadiannya cepet banget. Cuman kita nahan-nahan sambil nunggu chatnya dia tuh masih kooperatif gak nih gitu. Ternyata wah udah nggak kooperatif guys, nggak dibales-bales gitu kan. Nah itu terakhir tercabutnya itu di KM 33 guys. Jadi itu adalah rest area sementara itu, arah Japek, tol Jakarta Cikampek kilometer 33. Terus gue langsung lihat nih foto kakak yang dikirim di WhatsApp, hilang juga. Gue lihat di galeri, anjir, gak ada ya gitu kan. Aduh, udah saat itu campur aduk gitu kan. Otak gue tuh langsung ke polsek terdekat di area mana? GPS gitu, Romangun gitu ya, di dekat Green Pramuka. Langsung tuh kita laporkan, saya minjem kendaraan, terus kita coba melakukan pengejaran gitu. Ya puji Tuhan nggak dapat guys, puji Tuhan nggak dapat. Perasaan kita saat itu sampai malam ya, baru pulang ya jam 10 jam 11-an baru sampai rumah lagi, sampai Jakarta lagi. Perasaannya gimana? Perasaannya ya rungkat guys. Rungkat. Kalau bahasa sekarang ya udah campur aduk lah gitu. Ya istilahnya hal yang kita impikan ternyata diizinkan untuk diambil Tuhan gitu ya. Pergi meninggalkan kita gitu. Terus, tapi ya istilahnya
ya saat itu benar-benar down banget sih kita ya. Ya, berasa dunia runtuh gitu ya. Tapi anehnya, jujur aku kasih kesaksian, memang secara manusianya gue mau nangis tapi nggak bisa gitu. Kayak hati gue tuh happy juga gitu ya. Batin gue kayak ngomong, iya alhamdulillah, puji syukur, istilahnya nyicil mobil cuma satu nih gitu kan. Cuman ya nggak tahu ya kenapa kok batin gue malah puji syukur gitu. Di kondisi lain mata gue mau nangis tapi kok nggak bisa gitu. Itu sih yang aku rasain gitu ya. Ada apa nih Tuhan gitu. Ya, itu terjadi di tahun 2022 ya. Istilahnya kita berusaha semaksimal kita ya. Jadi coba lapor ke Polsek tadi, bikin laporan ke Polsek yang di mana? Matraman, surat kehilangan, dan di situ si penyewa juga udah blast selesai, nggak ada informasi sama sekali. Udah laku kayaknya guys mobilnya. Ya. Dengan harga yang murah. Cuman gue nggak tahu, semoga si pelaku ataupun yang mengadah ngelihat YouTube gitu ya, terima kasih gitu ya. Kita masih berterima kasih kok, kita nggak ada rasa dendam gitu ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Karena ada apa guys, kenapa kita kok bisa seikhlas ini gitu ya. Ya itulah, inilah kesaksian kita gitu ya. Puncaknya saat itu kita berdua memang masih dikomplikatedkan dengan masalah mobil hilang, dengan berusaha nyari tahu si penyewanya itu punya komunitas apa, sampai kita kita IG atau TikToknya dia data gitu kan. Lah gitu, nyari dokumen yang istilahnya bisa menjadi petunjuk gitu. Dan tanpa disadari kita sudah melupakan apa yang menjadi harusnya kewajiban kita ya. Kita berdoa sama Tuhan, minta ketenangan lah gitu ya. Dan itu kita berapa bulan ya kita sempat down gitu ya. Ada 1 bulan 2 bulanan lah. Pokoknya kita kita cari aja informasi gitu. Tapi capek guys, ternyata capek. Dan inilah titik terendah di sisi kami ya, di sisi kami. Sampai kita tuh ngomong sama orang tua, sama mamaku, sama ibunya tuh bilangnya disewa sama perusahaan. Sewa perusahaan, padahal ya emang bener sih sebenarnya disewa sama perusahaan, tapi sebenarnya kami nggak tahu perusahaan yang mana gitu. Perusahaan bodong guys ternyata. Ya, untuk teman-teman hati-hati. Jadi kalau kalian itu aja masih GPS-nya baru cuma satu, kita udah nekat banget loh nyewain gitu. Dan itu, ternyata ini tahun 2025. Nah, banyak kasus itu terjadi tahun 2023 dan 2024 ya. Itu ya teman-teman bisa lihat sendiri lah gitu, penyewaan itu lagi kayak gimana gitu kan. Yang sampai dibunuh, dibakar. Ya, tapi kita puji Tuhan. Di situ kita melihat ya. Puji Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus baik. Di saat mobil hilang, kita cuma bisa ya tetap terus katakan firman Tuhan Yesus baik. Tapi sambil nangis guys, kita selalu bilang Tuhan Yesus baik gitu kan. Ya siapa sih yang ikhlas guys gitu ya kan. Terus cuma memang mengucap syukur dalam segala kondisi itu memang susah gitu. Tapi bisa apa enggak? Pasti kalian bisa, asalkan memang benar-benar berserah sama Tuhan Yesus dan gitu. Mau dibentuk sama Dia gitu ya. Dimana juga di sini kita akuin gitu ya. Saat kita punya mobil itu berasa mendewakan gitu ya. Sampai dipinjem pelayanan nama yang lain pun kita nggak terima, nggak mau gitu, nggak mau ngasih pinjem gitu kan buat pekerjaan Tuhan. Terus ya Tuhan ternyata nggak mau anaknya terlunta-lunta. Tuhan tahu kalian punya mobil 2 dengan kondisi sama-sama nyicil. Ya tadi guys yang ternyata kalian terlunta-lunta, tidak menikmati hidup kalian. Iya, gitu, tidak menikmati hidup, nggak bisa istirahat, terus waktu sama keluarga minim, terus ya makan ala kadarnya gitu guys. Mungkin makan nasi sama garam. Gak bercanda dong. Misalnya menikmati hidup tuh misalnya gini, kita pengen jajan apa, mikir, cicilan. Kita mau jajan apa, mikir gitu kan. Nah, itu Tuhan Yesus nggak mau ternyata. Ya udah, akhirnya
tahun 2023 ya berjalan seperti biasanya. Kita pulang kampung naik kita nyewa kendaraan. Akhirnya kita kendaraan. sewa kendaraan kalau misalkan pulang kampung gitu, karena ya udahlah, karena lebih hemat kan ya gitu. Toh juga nggak sering, cuma memang karena lagi dapat promo lagi itu ya. Karena lagi dapat promo karena baru sekali gitu kan. Pas mau order lagi nggak tahu udah mahal harganya. Akhirnya next nggak ngorder lagi untuk sewa kendaraan. Nah, singkat cerita sih 2024 pokoknya kita itu sebulan 2 bulan itu kita down. Kita akhirnya ya udahlah Tuhan, kita berserah aja sama Tuhan. Tuhan mau pimpin kita kayak gimana, yang pasti kita melakukan yang menjadi tugas kita. Sampai kita sempat itu ya, sempat tergoda dengan menggunakan paranormal buat ngecek di mana tuh kendaraan mobil gitu. Tapi hati kecil kita berkata jangan gitu. Maksudnya berarti itu namanya kamu menduakan Tuhan gitu kan. Ya udah, Tuhan yang ngasih, Tuhan yang ngambil, karena Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kemampuan kita di mana gitu. Dan pikir aja guys, si mobil merah yang baru ya, statusnya baru, GPS-nya juga cuma 1 gitu ya. Itu kenapa nggak hilang gitu kan? Kenapa aman-aman aja? Padahal di sewanya pun kadang di luar aplikasi guys, cuma by chat doang. Dan kita sempat dibohongin bilangnya mau dibawa ke area Jakarta aja. Ternyata pas dilihat di GPS dibawa ke Sukabumi. Itu mobil yang merah guys, yang ganjil gitu ya. Ya itulah, kalau Tuhan sudah mau ngebentuk, Tuhan mau ambil, ya Tuhan pilih yang mana ya udah. Yang gitu. Disayangin guys, biasanya gitu. Kayak ini. Sayangin. Abraham dan Ishak. Nah itu kisahnya bisa diambil dari Abraham dan Ishak dan juga Ayub gitu ya. Namanya paling disayangin mana nih? Ya kalau nggak disayangin ngapain gitu kan? Ya istilahnya pasti kayak, ya kita pasti nggak gini ya. Sikap kita pasti akan ya udahlah, orang mobil gitu aja gitu, masih ada yang ini gitu. Tapi pas yang disayangin pasti, wah kok ini ya, kok gini ya, kok gitu ya gitu. Pasti banyak banget ininya. Puji Tuhan ya, maksudnya pas mobil itu hilang, si Innova itu hilang, nggak ada satupun ucapan kita sama Tuhan Yesus tuh, Tuhan Yesus jahat, Tuhan tuh nggak gitu. Puji Tuhan itu. Tapi yang kita rasain tuh damai sejahtera. Nggak tahu kenapa. Iya. Yang Tuhan kasih tuh damai sejahtera, tenang gitu. Terus hari berhari kita lewati, setiap ibadah minggu, kok khotbahnya yang menguatkan kita. Itulah perkenanan Tuhan. Jadi perkenanan Tuhan nggak hanya melewati kita dikasih materi, enggak teman-teman. Di saat kita mengalami kesulitan dan banyak hal-hal yang menguatkan kita, itu namanya perkenanan Tuhan. Dan puji Tuhan, kita berserah, kita malah semakin dekat ya Pi, sama Tuhan, semakin giat di pekerjaan Tuhan, pelayanan gitu ya. Sampai temennya dia ngomong, kok lu kehilangan mobil biasa aja sih gitu kan. Kalau gue mah udah nangis, udah jungkir balik, udah kayak gimana. Cuman kamu bilangnya gimana yuk? Ya mau ngapain gitu, kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau misalkan Tuhan nggak berkehendak ya pasti nggak akan ada yang bisa melawan kehendak Tuhan lah gitu. Pada dasarnya aku berserah sama Tuhan aja, aku pengen deket aja sama Tuhan, pengen nanya sama Tuhan baiknya gimana, dan Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya guys. Pada dasarnya ya akhirnya di situ saya merasa ditegur ya, dalam artian saya sebelumnya anggot-anggotan lah ya kalau suruh ibadah. Jadi di kantor itu ada ibadah hari Jumat gitu kan. Istriku mah rajin gitu kan. Gue selalu ditanyain mana hoki, mana. Cuman ya. Tapi saya nggak pernah datang guys gitu. Wah, giliran ada masalah kayak gini, saya baru datang guys. Memang kurang ajar nih saya gitu kan. Ya, saya akuin guys. Jadi memang lebih enak tidur daripada ibadah saat itu. Cuma ya terima kasih, thanks God, maksudnya Tuhan sudah menyadarkan aku. Memang Tuhan menyadarkan kadang dengan cara yang sepele itu nggak sadar. Contoh kayak diajakin sama temennya, ngapain diajakin sama temen doang gitu. Ya puji Tuhannya dikasih hal yang luar biasa. Enak. Jadi
membuat saya merenung kembali, Tuhan tuh maunya seperti apa sih gitu. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk rajin guys. Jadi ini salah satu alasan untuk tapi untuk teman-teman di luar jangan menunggu ada masalah dulu untuk bisa Datang rajin sama gitu, Tuhan, datang sama gitu. Tuhan. Tapi ini jujur jadi pengalaman kita untuk ikut Tuhan Yesus tuh Luar biasa, deg-degan gitu ya. seru gitu, di kondisi-kondisi terakhir tuh seru juga gitu kan. Terus berjalannya waktu Itu ya 2023 lah ya, 2024 nih, masuk 2024, jadinya lucu sih guys, sebenarnya lucu, kalau saya bilang nggak masuk akal gitu. Jadi ceritanya tuh saya lagi pelayanan nih di Sunter Mall ya, dan handphone saya itu, ini yang saya pakai buat syuting, udah rusak gitu kan, udah layarnya tuh udah ada garis-garisnya lightsaber lah gitu ya. Terus saya kayak iseng gitu, pengen main ke PS Store gitu, pengen main ke PS Store, pengen lihat-lihat gitu kan. Tertarik guys sama satu handphone, ya sebutlah IP lah gitu ya. Nah, udah tuh, karena kalau misalkan itu yang apa namanya, yang original ya, yang maksudnya yang pasar Indonesia itu kan masih mahal tuh guys. Saya beli yang Inter gitu kan, saya beli yang Inter dengan harga jauh lebih murah, cuma ya cuma 2 bulan tuh ininya. Nah ternyata nggak tahu kenapa kayak kita langsung ada jalan Tuhan untuk kita liburan guys. 2024 Tuhan buka itu jalan, bisa liburan ke luar negeri, dua negara, ya. Tuhan bisa bawa anak-anak. Istilahnya itu kayaknya impian dulu kita impian nggak pernah terjadi guys. Kita punya duit tapi nggak pernah terjadi. Sebelum punya anak gitu ya. Dari sebelum punya anak kita udah punya paspor, sampai paspornya rusak guys, masih kosong. Masih kosong, terus karena keteledoran sampai rusak gitu ya. Dan saat mau bikin paspor pun ada aja gitu sejahtera pengen hilang, cuman udah kita nggak mau iblis bekerja gitu ya. Terus tetap kita bawa enjoy, puji Tuhan, terrealisasi bersama anak-anak juga seneng gitu ya. Di bulan Oktober itu. Oktober pas pernikahan. Berarti pas 2 tahun setelah kejadian. Ya, 2 tahun setelah kejadian. Di Oktober. Si Merah masih nyicil guys sampai sekarang gitu ya statusnya. Dan kalau yang si Innova statusnya kita udah di blacklist, nama kita dijelek, nggak bisa lagi ngambil kredit apapun itu, kita nggak bisa. Karena dilihat namanya track recordnya jelek ya saya. Track recordnya satu kakak ini udah jelek. Tapi kalau ada yang mau nawarin nggak apa-apa ya, istilahnya saya tetap membuka hati. Yang penting percaya sama saya gitu aja. Terus udah gitu ke luar negeri realisasi, terus masih bulan Oktober nih ya. Iya, masih bulan Oktober. Pas kita masih di luar negeri kayaknya ada dihubungin. Jadi sorry guys, ini kita mundur lagi ya. Jadi sebelum kita keluar negeri itu kita sempat survei rumah ya. Ya sebenarnya sih rumah ini buat invest aja gitu kan, karena memang kita dari dulu kepengen banget beli rumah gitu, meskipun kecil jauh ya, yang penting punya gitu ya. Apalagi kita punya anak cowok dan harus anak cowok ini kan harus istilahnya punya pegangan lah, maksudnya punya invest lah gitu rumah tangganya nanti gitu ya. Akhirnya kita lihat-lihat perumahan di sekitar di area Jawa Barat, daerah Cikarang Pertengahan lah ya, daerah Cikarang Pertengahan. Dan itu perumahan subsidi ya Pia. Terus sempat nanya-nanya, sebenarnya ngambil rumah itu kayak beli kucing dalam karung. Takutnya marketingnya bilang nggak banjir, ini tuh takutnya banjir gitu ya. Akhirnya Tuhan dapat marketing yang baik gitu ya. Ibu kalau ngelihat Bu Sri, terima kasih banyak, marketingnya luar biasa. Dan kita sempat bingung karena nama kita sudah jelek ya, untuk ngambil kredit rumahan, kredit apapun itu kita udah jelek. Ya kita tanya Tuhan gitu ya. Terutama Mas Alvin nanya Tuhan, siapa ya yang bisa gitu ya. Yang bisa bantu. Dan informasinya sih ya udah coba aja pakai nama Ade atau siapa gitu kan, yang istilahnya masih lajang lah gitu, belum nikah gitu kan, dan belum ngambil perumahan lah istilahnya. Ya belum ada cicilan apa-apa lah, dan bagus lah gitu. Dan memang ya kalau misalkan kita menilai dari takaran manusia,
semuanya mogok dan gagal guys. Karena apa? Istilahnya saya berharap ya. Ini intinya teman-teman jangan berharap sama manusia ya. Ya kita coba. Oh, si ini pasti mau nih kayaknya. Pas ditanyain ternyata nggak bisa, nggak mau, dan pokoknya banyak hal, banyak yang udah kita tanyain. Dan Terus akhirnya singkat cerita tiba-tiba dia kepikiran sama sepupunya. Sama sepupu saya. Terus sama sekali di luar dugaan kita gitu ya. Yang ya dia tinggal di deket daerah-daerah sana sih, di Cikarang juga. Terus saya coba hubungin dan dia mau ketemuan, dan singkat cerita akhirnya pakai namanya dia gitu untuk ngambil gitu kan. Puji Tuhan, ya ada jalan lah gitu. Dari Tuhan juga lah, karena kita nanya ya sama Tuhan. Apa sekarang kita nanya ya sama Tuhan. Nanya dulu gitu ya. Kita mau apa, nanya dulu. Kita sejahtera apa enggak? Sama hal itu waktu itu juga kita pengen langsung ngambil mobil lagi. Cuman kayak nggak sejahtera teman-teman. Akhirnya ya Tuhan tunjukin, yaudah nih ngambil rumah aja gitu ya, dengan cara yang gue kasih jalannya nih, gue bukain gitu. Itulah karena kita selalu libatkan Tuhan. Terus akhirnya ambil rumah atas nama dia, dan lucunya lagi saat kita di luar negeri dikabarkan mau akad kredit nih gitu kan. Terus kita seneng dong pas saat lagi liburan ke sana, pas pulang ke Indonesia siap-siapin dokumen. Nah langsung aja ya, jadi saat mau akad kredit itu juga deg-deg waktunya teman-teman, karena si adik sepupunya ini kerja ya, udah kerja ternyata, puji Tuhan udah kerja. 2 gitu ya, waktunya susah banget. Jam 8 ya, dan jam 8 malam udah dari banknya itu guys, baru datangnya itu udah mepet. Jadi perjalanan 7 malam baru datang. Enggak lebih. Kalau kan ada beberapa dokumen yang harus ditandatangan ya. Startnya itu dari 6:30 Tapi yang dari banknya, yang dari bank yang dirujuk ini, itu baru datang itu udah jam 7:30 kurang 5 kalau nggak salah tuh. Oh, udah mepet banget. Aku sampai gini. 5 malam ya. Kita sampai, ya Tuhan, kalau memang kehendak-Mu kami nggak bisa akad, ya kami manut aja Tuhan. Nah setelah itu datang guys. Puji Tuhan langsung datang, waktunya udah mepet. Akhirnya kita didahulukan. Harus berangkat itu 7:30 gitu, karena nyampe di kantor jam 8 dia udah masuk gitu kan. Akhirnya kita langsung tuh didahulukan gitu. Ya puji Tuhan. Wah luar biasa, itu emang ikut Tuhan tuh deg-deg semua timingnya itu timing yang istilahnya kritis lah guys. Terlalu tepat waktu gitu ya Tuhan. Kritis kalau dibilang itu namanya apa? Udah mendekati gagal nih pasti gitu. Kalau saya secara manusia udah pasti ngomong gagal nih pasti nih, udah gagal lah. Tapi puji Tuhannya saya masih dikasih hikmat untuk, ya Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu yang terjadi, saya nggak jadi akad, ya kita manut aja lah gitu. Ya istilahnya memang Tuhan nggak berkehendak kan, ya mau gimana gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, ternyata memang meskipun waktunya tadi kritis ya, tapi Tuhan Yesus masih baik gitu. Ya puji Tuhan, terjadilah akad. Akhirnya kita ada rumah ya kan di daerah Cikarang. Puji Tuhan, ya meskipun kecil tapi terima kasih juga adik sepupuku gitu ya. Tapi emang Tuhan berkati kamu ya. Berkati kamu terus kerjaan. Dan semoga di pekerjaan juga diangkat jadi karyawan. Amin. Terus itu ketiga gitu ya. Terus udah akad kredit, puji Tuhan semuanya udah renov, alhamdulillah, puji syukur gitu ya. Itu tapi juga berkat Tuhan juga. Renov ya, tapi tabungan langsung tiris. Tapi nggak apa-apa ya, selama itu untuk menyenangkan keluarga, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik untuk keluarga. Gitu, akan mencukupi. Iya. Lalu amin. Pas udah masuk bulan November nih 2024 guys. Apa ya, kita memang sih ramaido kalau dibilang orang Jawa ya. Aja gitu ya, nyari-nyari mobil yang kapasitasnya besar, bisa dibawa pulang kampung gitu ya. Karena apa guys? Ini untuk ke rumah itu jalannya jelek guys. Kita kasihan sama mobil yang merah itu. Mobil yang merah itu kan pendek ya. Jadi kalau misalkan kita pakai Ferrari, untuk ke jalur itu dia soalnya Ferrari lokal gitu ya. Ferrari Indonesia. Ya. Jadi kalau misalkan dipakai itu takutnya ini guys, udah mentok-mentok ya. Karena jalannya yang luar biasa bagus gitu kan. Iya. Ya terus kita berdoa tuh ya,
anak-anak juga anak-anak ikutan berdoa guys. berdoa gitu. Jadi berdoa ini bukan hanya Maunya pada saat apa kita gitu. kita terakhir pengen kendaraan, tapi dari Sebenarnya sih kendaraan hilang sih, karena Dari kita hilang terus kita berdoa, terus berdoa. awalnya biar ketemu doanya, terus sini kok nggak ada jawaban Tuhan, ya udah Kita ganti doanya. Tuhan, kita mau mobil yang baru gitu ya, yang ini tuh kita sebutin tuh maunya apa, platnya gitu ya, genap, kita sebutin semuanya, warnanya segala macam gitu, terus budgetnya yang sesuai gitu ya. Terus akhirnya kita lihat mobil ya. Terus dia ngomong nih dengan gaya konyol guys. Ya, si Mas Sofi tuh ngomong, padahal nggak punya duit guys. Kalau harganya segini gitu, dapat segini gitu kan. Dapat di angka 200 ambil gitu ya. Tapi kalau di atas 200 nggak usah deh Tuhan. Mungkin kita masih disuruh nabung gitu. Iya, ya kita kepentingan yang lain. Tunda dulu aja lah gitu. Ya istilahnya itu saya kayak beriman aja gitu. Memberkatakan Tuhan ini gitu. Dibilang nubuat bukan sih, beriman lah, beriman. Kalau emang dikasih, kalau ada yang mau ngasih segini, ya udahlah saya ambil. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah nggak usah lah gitu. Saya udah ngomong kayak gitu tuh. Kondisi kendaraan yang baik lah. Iya, dengan kondisi kendaraan yang setelah kita cek itu baik gitu. Cuma ini second tapi nggak nyicil ya guys ya gitu. Jadi kita karena kita udah nggak bisa lagi nyicil guys. Ya yang penting kita itu damai sejahtera dan ngalir aja, ikut Tuhan itu udah gitu aja. Jadi sama kayak pendeta kadang kan mengikut Tuhan itu ya memang nggak bisa besok ada gini-gini. Kalau banyak jadwal ya guys, kalau kosong ya kan situ balik lagi situ. Tapi ada aja, maksudnya jalan Tuhan itu pasti saat kita berserah sama dia itu udah sebenarnya udah tahu, udah siapin jalannya aja gitu. Tapi saat kita mau berserah sama dia langsung tunjukkan kayak gitu. Dan iya, pokoknya teman-teman nih yang memiliki kerinduan, entah itu jodoh, entah itu masalah dengan orang tua, atau ada kerinduan pengen punya apapun lah gitu, pengen punya anak. Ya, anak juga sama tuh. Kita ada juga kesaksian, cuma di lain waktu ya, nanti panjang. Nah, terus apapun itu kalian tanya Tuhan dulu aja gitu. Jodoh pun ini dari Tuhan nih guys. Jangan salah, ini dari Tuhan. Tapi nanti di lain episode ya kita mau bahas lah gitu. Ya. Jadi pokoknya pesan untuk teman-teman, jangan pernah takut, khawatir akan masa depanmu. Memang ikut Tuhan itu harus penuh pengorbanan guys. Karena memang Tuhan aja berkorban buat kita, masa ya kita nggak mau berkorban ya gitu. Dan tetap meskipun di kondisi apapun, kita harus tetap bilang Tuhan Yesus itu baik gitu. Susah, emang susah. Cuma kalian pasti bisa gitu. Dan semuanya itu pasti untuk terjadi, itu semuanya itu untuk kebaikan kita. Dan kita tuh mendewasakan iman kita. Iya, mendewasakan iman kita pada khususnya ya. Dan Tuhan tuh pengen kalian manggil dia gitu. Maksudnya berkomunikasi. Terhubung lah pada dasarnya kayak gitu. Tuhan tuh mungkin kangen. Jadi jangan pikirannya, duh Tuhan gue dikasih masalah ini kenapa sih? Tuhan kayak jangan ngeluh terus gitu ya. Maksudnya ya udah perkatakan seperti itu aja. Jadi aku teringat sama firman Tuhan, di saat kita menerima dari Tuhan gitu ya, terus kita punya hati untuk berserah dan mau menerima juga di saat untuk diambil, pasti Tuhan akan cukupkan lagi gitu kan. Ya kehidupan kita di tahun 2024 ini, 2022, 2023, 2024 itu udah kayak Ayub gitu ya, diambil semua apa yang jadi kerinduan kita gitu kan, apa kayak impian kita diambil semua sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tuh baik banget, dia balikin semuanya tepat pada waktunya, dan bahkan yang di luar dari batas kemampuan kita pun Tuhan berikan gitu. Terima kasih, thanks God banget. Terima kasih banget, Tuhan Yesus baik, luar biasa gitu ya. Karena masalah kita pun juga ada lagi gitu ya, tapi kita gak mau terpaku dengan masalah-masalah itu. Dan aku percaya
masih ada satu pergumulan ya dalam keluarga besar kita, keluarga besar mama saya gitu ya. Saya percaya ada dari jalan Tuhan gitu yang luar biasa. Amen. Aku berserah, yaudahlah Tuhan, mau nanti putusannya kayak gimana gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Terus apa ya namanya ya, pasti Tuhan yang beri kekuatan untuk semuanya. Dan Amen. aku bersyukur gitu ya punya bokap almarhum gitu ya, banyak belajar gitu ya dari beliau, meskipun apa ya, dibilang mungkin mandang aku tuh sama mandang mamaku rendah, tapi kita banyak belajar dari beliau gitu. Orang yang terdekatnya sekalipun mungkin gak banyak belajar dari dia, tapi ya itulah gitu ya, belajar itu gak ada hati-hatinya. Dan pokoknya, tapi kayak deg-degan juga sih, Pi. Next apalagi nih Tuhan yang mau Tuhan kasih gitu buat iman kita naik gitu. Cuman udah berserah aja sama Tuhan. Ya, oke. Akhir kata sih itu kasihan kita pada episode kali ini, dan tetap stay terus di channel kita ya. Semoga kita semakin sering bikin video-video kesaksian yang kayak gini Buat untuk ya. menguatkan teman-teman yang mungkin juga berada di posisi yang sama seperti kita. Satu kata, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baiknya luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye. Salam.